bukan mendesak kau. Aku cuma minta penjelasan. Apa bedanya? Bram, dari dulu aku sudah bilang, jangan mimpi soal kawin. Percuma. Itu hanya akan mempercepat perpisahan kita. Biar kau tahu, aku tidak pernah berpikir ke arah itu. Tapi kau tidak pernah menolak setiap kau ajak kencan. Apakah itu bukan merupakan isyarat bahwa kau pun setuju melanjutkan hubungan kita ke jenjang perkawinan? Jessie. Hei, jangan masuk. Lagi pula mamamu pun setuju. Bahkan menyuruh aku mendesak kau. Kawinlah dengan mama. Bukan dengan aku. Dengar, Bram. Supaya kau tak terlalu besar kepala. Aku mau kau ajak kencan karena aku senang melihat kau sebagai budakku. Jessie, Kau selalu menurutkan apa yang kuminta. Ibaratnya membersihkan telapak sepatuku pun kau mau. tapi... Di depan orang banyak. Lelaki macam apa kau? Menghargai diri sendiri saja tak mampu. Maaf, Bram. Bukan laki semacam itu yang akan menjadi bapak dari anak-anakku. Jessie, kau menilai aku terlalu naif. Aku rasa apa saja yang dilakukan untuk cinta itu sah. Bahkan yang lebih naif dari itu, anggaplah itu sebuah pengorbanan. Karena aku benar-benar cinta kau. Silakan. Nona, silakan. Oh, terima kasih. Kau mau tunggu apa lagi? Wanita seumur kau seharusnya sudah menimang 2 anak. Apalagi yang kurang dari si Bram? Dia pemuda sopan, berpendidikan, dan tentu akan bisa meneruskan usaha papamu. Papa sudah tua, Eci. Mengurus perkebunan yang luas itu memerlukan tenaga muda yang gesit. Eci akan melakukan semua, Papa. Dan Eci telah merintis pemasaran sampai ke Jakarta. Bukan cuma itu. Sebenarnya Papa sudah ingin lihat Eci menimang bayi. Dan ketika bayi itu menangis terus, lalu diserahkan sama kakeknya. Kemudian kakeknya yang sangat sayang pada cucunya berhasil mendiamkannya. Kau dan suamimu cuma senyum. Tapi tiba-tiba sang kakek berteriak-teriak sambil tertawa. Ternyata dia ngompol. Papa, janganlah Eci didesak terus. Kalau ada lagi anak Papa, Papa tidak akan desak Eci. Kau memang keterlaluan, Eci. Kau selalu mengecewakan lelaki. Mama, Eci masih belum bisa melupakan perbuatan Tommy, Ma. Luka di sini terlalu dalam, Mama. Entah apa masih bisa disembuhkan. Di mata Eci sekarang laki-laki semua memuakkan.
Cilaka saya. Yes. Yesi. Kayak mau jemput penggede aja. Percaya deh nggak bakalan telat. Yang sering Mbak Tari ceritakan. Kenalin dong. Halo. Hai. Tolong kopernya, Ton. Sebenarnya kurang enak aku nginap di rumahmu. Kau sudah punya suami dan kedatanganku untuk urusan bisnis. Jangan macem-macem, ah. Kamu tahu, begitu aku terima telegram, langsung aku siapkan kamar untukmu. Suamiku baik kok. Dan yang penting dia tidak ortodoks. Hari, bukan soal itu. Aku ingin 10 hari aku di Jakarta akan kuhabiskan sepuas-puasnya. Dan mungkin aku jarang di rumah.
saja. Antum bisa mengantarmu kemana saja. Shopping atau urusan bisnismu. Tapi yang penting nginap harus di rumah saya. Satu dua hari aku nginap di rumahmu, oke lah. Tapi setelah urusan bisnisku beres, aku nginap di hotel, ha? Heran aku. Dari dulu kamu tidak pernah mau berutang budi pada orang lain. Biarpun itu sahabatmu sendiri. Lestari, kau tahu sendiri, aku tidak pernah betah tinggal di rumah. Aku takut kesan suamimu padaku jadi lain. Ah, tidak. Terserah kamulah. Yang penting saya sudah menawarkan apa yang saya mampu. Oh ya, kapan kamu kawin? Maksud saya nikah. Jadi dengan calon insinyur itu. Kok ngelamun? Aku makin ragu menentukan pilihan. Bahkan aku mencurigai setiap lelaki. Jangan-jangan mereka mencintai kecantikanku, tubuhku. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau mereka hanya tertarik padaku lantaran aku satu-satunya ahli waris kebun kelapa sawit yang sekarang aku kelola sendiri. Tapi itu kan bukan suatu alasan untuk kamu selalu mempermainkan laki-laki ya. Oh ya, kamu mau minum apa? Air es saja lah. Tidak semua lo laki-laki seperti yang kamu duga. Banyak juga yang cintanya tulus. Tuh, Tante Yesi. Iya, kasih siang dulu sama Tante. Namanya siapa? Kita. Ini siapanya? Yuda, Tante. Ada apa, Ton? Ini tas Mbak ketinggalan di mobil. Oh ya? Taruh saja di situ, Ton. Iya. Terima kasih, Ton. Iya. Permisi Mbak. Terima kasih.
Saya bingung, Pak. Apa ya yang ada di Jakarta, tapi nggak ada di Medan? Kenapa mesti repot? Aku cuma ingin suasana rileks, jauh dari kebisingan, karena tugas bisnisku sudah selesai. Oh ya, Pak. Bagaimana kalau kita pinjam bunga lu kantor? Nanti saya dan Anton yang mengantarkan Yesi. Bisa. Kebetulan pada bulan ini tidak dipakai. Ya, Pulau Pelangi paling cocok. Aku senang bisa merepotkan kalian. Ya Pak, koper saya tidak usah diturunkan. Mungkin saya nanti tidur di kapal. Oke? Yuk. Oke, Bang. Yuk. Om Herman datang. Kita ke Om Herman. Kita kok kapan? Tahu-tahu sudah di sini. Mas Her yang kasih tahu Mbak ada di sini. Si Anton mana, Mbak? Ada. Lagi nemenin Yesi. Yesi? Itu loh, teman Mbak waktu sekolah dulu. Oh. Yuk. Bagaimana tugasmu? Baik. Mampir kau ke Surabaya. Mas Har bilang ibu kangen sekali loh sama kamu. 5 hari saya di sana. Tapi saya harus cepat pergi lagi, Mbak. Alum cutinya cuma 2 bulan. Jadi waktunya habis di perjalanan. Mestinya kamu naik pesawat. Kan bisa lebih lama di Jakarta. Atau namanya ibu di Surabaya. Sayang duitnya, Mbak. Lagi pula bulan-bulan begini lebih enak naik kapal. Betah amat sih di Irian. Minta pindah dong ke Jawa. Kalau kamu buka praktik di Jakarta, bisa cepat kaya loh, Man. Mbak, mungkin saya akan menetap selamanya di Irian. Sebab kalau semua dokter berkumpul di Jawa, khususnya Jakarta, siapa yang akan menolong saudara-saudara kita di Irian sana? Ya, mula-mula memang saya tidak betah tinggal di pedalaman, tapi lama-lama rasanya sulit meninggalkannya. Hai. Halo. Anda berdua penghuni Bungalow itu? Ya. Nama saya Erwin.
Kalau Anda tidak keberatan, Anda... Yesi, Anton. Ya, Yesi dan Bung Anton saya undang ke cottage kami di ujung sana. Ada pesta kecil-kecilan. ulang tahun ya? Ya, tepat. Tapi tidak usah bawa kado. Sebab yang kami butuhkan hanya kemeriahan. Datang ya? Pasti. Ya. Ayo, mari minum. Kapan dimulai? Silakan. Nggak boleh, nggak apa-apa. Selamat malam. Selamat malam. Win, Erwin. Hai, Yesi. Halo. Selamat ya. Terima kasih. Sorry kami terlambat tak bisa lihat acara tiup lilin. Nggak pakai acara tiup lilin kok. Sudah terlalu klise. Bagi saya, tiup lilin atau tidak, umur tetap aja bertambah. Ini Pakai bawa kado? kebetulan aku bawa sesuatu yang unik dari Medan. Oh ya? Ikut deh, nyelam di suatu teman. Erwin, bawa temanmu ambil minuman ya. Ya, Kak. Mari. Ayo, Bung Anton. Iya, nih ganteng kenapa? Oke lah, kita joget ya nak. Yuk, kita ke belakang. Oke. Mulai deh. Oke, self-control. Norman, kamu sudah harus mulai memikirkan pacar yang serius. Iya, tapi bukan wanita ambisius seperti Yesi, toh, Mbak. Dari pembicaraan Mbak Tari saja saya bisa simpulkan bahwa dendamnya pada bekas pacarnya hanya sebuah pengesahan alasan buat menaklukkan setiap laki-laki. Dia ingin menjadi pemenang dalam setiap permainan. Ya, kira-kira memang begitu. Ya. Tapi menarik juga untuk bahan studi. Siapa tahu kamu bisa menemukan dia. Kok malah ketawa? Mana mungkin aku bisa jatuh cinta sama pemuda manja macam si Anton. Sebagai kawan, jadilah. Tapi untuk kencan, hui.
Cukup. Kau tak berhak melarangku. Kita sama sekali belum ada ikatan apa-apa. Secara resmi memang tidak, tapi batin kita telah terikat, Jess. Kau telah memberikan segalanya padaku, termasuk harapan-harapan. Kau telah menemukan cinta di hatiku. Lalu dengan kejam, kau patahkan angan-angan yang baru mekar itu. Kenapa lelaki selalu menjadikan cinta sebagai perisai untuk menguasai wanita? Anton, kau terlalu serius dan terlalu putih. Jangan kau anggap sebuah iman sebagai cinta. Jangan kau tafsirkan dekapan-dekapan mesra berarti cinta. Kau masih terlalu mentah. Sematang-matangnya manusia, dia tidak akan mengobrol bibirnya tanpa ada rasa suka. Suka lain dengan cinta. Aku suka padamu. Tapi setelah kejadian tadi, aku tidak bisa cinta padamu. Kau terlalu naif. Aku cemburu, Yes. Demi Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika kau menyanyiakan aku. Yes. Jangan sentuh aku lagi. Rapuh yang mau bunuh diri karena perempuan. Apa istimewanya dia? Dari cara bicaranya saja mestinya kau bisa membedakan mana perempuan yang bisa diajak bercinta dan mana perempuan yang cuma bisa diajak bersuka-suka. Saya benar-benar gila dibuatnya, Mas Toman. Sama sekali saya tidak menyangka hatinya penuh iblis yang membagi-bagikan cintanya pada setiap orang. Ya. Dipandang dari segi apapun, bercinta dalam usia semuda kamu itu tidak baik. Dia terlalu matang buat kau. Ngerti? Anton, dari jauh sengaja aku datang kemari. Sebenarnya aku mau menyampaikan satu hal yang jauh lebih penting, yang menyangkut masa depanmu. Apa betul kau tidak mau melanjutkan sekolah? Nilai ujian saya minim sekali, Mas. Kalau ada kesempatan, sebenarnya saya ingin bekerja. Bagus. Kau masih ingat kan Mas Bandono yang dulu sering main ke rumah? Ya. Sekarang dia kerja pada kontraktor kayu di Kalimantan Timur. Wan. Baik. Kopi 2. Kopi 2. Saat ini dia membutuhkan tenaga untuk survei di pedalaman. Tapi saya mesti bilang ibu dulu, Mas. Saya sudah kasih tahu ibu dan beliau setuju. Kalau kau memang ada minat, ya, usah kau hubungi Mas Bandono. Kebetulan saat ini dia ada di Jakarta. Alamatnya kau minta saja sama Mbak Tari, ya.
Dia kakakku, Dr. Norman. Dia baru saja datang dari Irian. Mas Norman, ini Yesi. Senang berjumpa dengan Anda. Terima kasih. Kakakmu kelihatan canggung. Dia sama sekali tak mengerti bagaimana berhadapan dengan seorang wanita. Apakah Anda berharap saya harus bersikap luar biasa terhadap Anda, Nona Yesi? Oh, maaf. Aku tak mengharapkan sesuatu dari Anda. Cuma sikap Anda berlebih-lebihan. Seperti sedang menghadapi sesuatu yang menjanjikan malapetaka. Oh, Anda yang bilang begitu, bukan saya. Itu getaran yang terasa. Dan ini tak mungkin pernah bisa Anda rasakan, Dr. Norman. Karena barangkali tugas Anda di pedalaman selalu berkecamuk dengan kecurigaan demi kecurigaan. Nona ternyata pintar sekali berdebat. Dan biasanya wanita seperti itu selalu mengharapkan sanjungan dari orang-orang sekitarnya. Oke, selamat pagi. Anton, kasih tahu sama Mbak Tari, saya sarapan di kapal saja. Ya, Mas. Mas Norman agak kasar. Semalam dia memaksaku untuk bekerja di pedalaman Kalimantan Timur. Pedalaman Kalimantan? Dan kau mau? Siapa yang berani membantah perintahnya? Bahkan Mas Hardi dan ayah sendiri akan selalu menuruti kemauannya. Kenapa tidak minta waktu untuk berpikir sehari atau seminggu? Setidak-tidaknya kau akan lebih dulu mendengar bahwa aku punya rencana tertentu dengan kamu. Maksudmu? Semalam aku berpikir bahwa sikapku padamu benar-benar salah. Tapi sekarang tak ada gunanya lagi. Di saat aku mulai benar-benar tertarik padamu sepenuhnya, justru kau akan pergi jauh. Begitu cepat kamu berisi. Anton kira kamu benar-benar sudah terpikat pada Erwin. Anton, kenapa kamu bisa berpikir bahwa aku akan jatuh cinta pada pemuda gombal macam si Erwin? Dia jauh lebih buruk dari yang kusangka. Iya sih. Selamat pagi, Mas. Pagi. Sebenarnya mental saya belum cukup kuat untuk bekerja di luar Jawa. Maksud Anton, Aku tidak ingin melihat adikku seperti lelaki rombeng yang dicampakkan oleh seorang perempuan setelah dia bosan padamu. Ngerti? Jangan kau pikir badanmu yang besar itu bisa bikin otakmu jadi pintar. Ayo bangun. Bangun. Bangun! Brengsek. Jangan, biar. Jangan berantem. Wadon. Ayo, Sipi, Syaf. Syaf. Kok kamu mengganggu aja? Syaf. Norman, hentikan. Diam, Kis, diam. Kau mau bunuh adikmu sendiri? Apa-apaan sih? Lebih baik dia mati di tanganku daripada di tangan perempuan iblis itu. Persoalannya apa? Kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Persoalannya sudah begitu jelas, Mbak. Anton sudah menyetujui akan ikut Bandono sebagai surveyor di Kalimantan Timur. Tapi mulut anak ini seperti banci. Malam ngomong lain, pagi ngomong lain lagi. Anton, kamu pikir apa lagi? Ini kesempatan yang paling baik untuk kamu bisa belajar sebagai laki-laki yang mandiri. Dia harus kutaklukkan.
lihat kapalmu. Oh ya? Tentunya Anda sudi melupakan kejadian tadi pagi. Aku memang suka berdebat, tapi kedatanganku saat ini bukan untuk itu.